Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, siapapun akan marah jika barang miliknya dicuri. Tapi supaya barang tidak dicuri, tentu kita sebagai pemilik harus menjaganya dengan baik. Begitu juga dengan kebudayaan kita. Setuju Michael, motif seni ukir perak di Celuk Bali pernah loh diakui oleh negara lain. Inilah yang terjadi jika kita sebagai pemilik budaya tidak menjaga dan melestarikannya. Betul sekali. Dan pemirsa, RCTI bekerja sama dengan komunitas Sobat Budaya mengajak Anda untuk lebih peduli dan mencintai budaya Indonesia dalam segmen khusus Mencari Indonesia. Dan segmen khusus ini akan hadir setiap hari Kamis di seputar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, inilah episode pertamanya. Betul. Perhiasan-perhiasan cantik dari perak ini telah puluhan tahun menjadi bagian dari kehidupan warga desa Celuk yang terletak di dataran tinggi Gianyar, Bali. Seribu pengrajin dan para pemilik toko menggantungkan hidup dari kilo perak yang sudah terkenal di seluruh dunia. Perak-perak mentah diolah umumnya tanpa bantuan mesin untuk menjadi berbagai macam kerajinan dan aksesoris seperti cincin, gelang, anting, atau bros. Hampir semuanya memiliki motif yang khas turun-temurun dari Bali. Seperti motif Jawan yang berupa titik atau pepatran yang berupa garis sulur. Tapi sayang, warisan turun-temurun ini bukan lagi sepenuhnya milik masyarakat Bali. Tahun 2008 lalu, motif kerajinan perak Bali pernah diakui sebagai warisan budaya negara asing. Pemirsa, ini adalah merupakan salah satu kerajinan perak Bali dengan motif yang disebut pepatran. Motif ini adalah berupa garis ataupun juga sulur yang sangat mudah kita temui di kesenian batik di Indonesia. Namun sayang, sejak tahun 2008 lalu, motif pepatran justru diklaim atau diakui oleh negara asing, yaitu Amerika Serikat. Dan ujung-ujungnya, pengklaiman ini membuat para pengrajin perak di desa Celuk Bali menjadi khawatir karena mereka berkarya di tengah ketakutan. Adalah Desa Suwarti, satu dari 1000 pengrajin perak di desa Celuk yang sempat terkena dampaknya. Karena klaim ini, Suwarti tak bisa mengekspor karyanya ke luar negeri karena dianggap menjiplak. Dan bahwa dia yang punya desain itu, dan kita Indonesia tidak boleh memasarkan desain yang dia sudah patenkan gitu. Bahkan salah satu rekan Suwarti dipenjara lantaran dituduh melanggar hak cipta. Ya, waktu itu desainer Bali, dia mendesain sisik buaya. Dia mendesain sisik buaya dan dia dilarang oleh orang asing ini. Dan dia bilang mau nyamai dengan batu kerikil, batu kali saya, dia bilang. Lalu desainer Balinis ini dibawa ke penjara. Lantas, benarkah motif-motif perak ini bukan warisan budaya Bali? Menurut Raja Ubud yang juga peneliti budaya Bali, Cokorda Oka Sukawati, perak Bali baik motif Jawan maupun pepatran sudah ada di Bali sejak abad ke-18. Pasti terkait dengan masa-masa kerajaan. Kalau saya melihat sekarang dari segi penggunaan perak untuk atribut-atribut di Puri. Kenapa saya ngomong Puri? Karena memang pada waktu itu usernya ada lebih banyak memang keluarga-keluarga di Puri. Itu kelihatannya sejak zaman Puri ada, sudah ada itu. Saya lihat kalau di Puri Ubud saja, kalau kami di Puri Ubud ini berdiri abad ke-17, itu sebenarnya abad ke-18 beberapa pusaka kami sudah menggunakan material-material apa itu emas, apa itu perak, yang ornamen-ornamennya sebagaimana kita lihat sekarang. Memang dia berkembang, ada perubahan-perubahan, tapi dia tidak lepas dari akar budaya aslinya dari dulu. Klaim motif ini terjadi karena ada celah yang bisa dimanfaatkan. Kesadaran akan hak cipta, baik dari pengrajin maupun pemerintah, masih minim. Untuk mencegah semakin banyaknya motif yang bisa diklaim negara lain, ada upaya yang dilakukan anak-anak muda tanah air lewat komunitas Sobat Budaya.
ada polisnya terakhir. Mereka mendata satu persatu motif-motif perak Bali untuk dimasukkan di situs mereka yang berfungsi sebagai bank data budaya Indonesia. Teman-teman sobat budaya di sini lagi ngedata budaya, ngedata motif-motif perak yang ada di sini. Jadi nanti gunanya mereka bisa submit langsung ke website budayanya di www.budayastripindonesia.org. Harapannya untuk pemerintah Indonesia bisa ikut mendata juga budaya yang ada di Indonesia supaya nggak ada klaim-klaim lagi. Perak dan celuk adalah satu, dan motif yang terukir di atasnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali sejak ratusan tahun lalu. Jika tak ingin motif-motif ini diincar dan direbut negara lain, harus ada upaya serius dari berbagai pihak untuk melindunginya. Kita patut berbangga ya Michael ya, Betul. dan memang tugas kita untuk melestarikan dan menjaganya. Dan Jangan kita sebagai sampai generasi muda harus bisa ikut melestarikannya. Iya Jangan dong. sampai diklaim oleh bangsa lain baru dari kebakaran jenggot. Itu dia yang kita takutin. Ya kan? Pemirsa tim nasional U23 membidik target lolos fase grup di Asian Games 2014 di Korea Selatan. Betul. Segmen olahraga akan hadir saat lagi tentunya bersama Dian Mirsa. Tetaplah di Seputar Indonesia Pagi.